Jumpa lagi teman baik di obrolan pangan baik. Tentu saja masih dengan orang baik. Dan orang baik hari ini yang kita undang untuk ngobrol dengan kita ada seorang Romo. Ini sebuah kehormatan tentu saja bagi kita karena bisa menghadirkan Romo di tengah kesibukan itu. Dan mudah-mudahan obrolan ini menjadi sangat mencerahkan bagi kita semua, menjadi sangat memberikan penerangan pada kita semua untuk berperilaku lebih baik, berpengetahuan lebih baik, dan bertindak lebih baik. Nah, obrolan kita kali ini akan tidak akan jauh-jauh juga seputar pangan baik. Namanya juga obrolan pangan baik. Jadi kita akan ngobrol soal pangan, soal pertanian dalam perspektif yang baik. Teman-teman baik yang menyaksikan siaran ini, kita akan kenalan dulu mungkin dengan Romo. Bisa berkenalan langsung. Saya takut salah juga. Baik, terima kasih. Selamat salam jumpa teman-teman semua. Perkenalkan, saya Romo Benyamin Lau dari Pusku Pelaran Tukang, Pusku Ujung Timur, Flores ini, dan sekarang dipercayakan untuk di sebuah lembaga puskupan namanya YSPSM, dari Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Puskupan. Jadi kependekannya adalah YSPSM. Ngomong sebelum kita lanjut, sebentar ini kayaknya ada yang kira-kira semoga begini ya posisinya. Supaya suaranya lebih terdengar. Karena suara Romo ini merdu, jadi harus didengarkan oleh semua. Romo, dulu gimana ceritanya bisa, mohon maaf ini kita agak narik ke belakang dulu. Dulu memang dari dulu udah cita-cita jadi Romo ya? Ya, memang ini misteri juga ya. Namanya sebuah panggilan. Ya, kadang kalau menjelaskan kepada orang lain, kadang orang nggak mengerti kenapa kita jadi Romo, jadi pastor. Ini namanya sebuah rahasia yang menjadi pribadi yang menghayati. Jadi saya ketika menjadi masih kecil, saya mempunyai cita-cita ya, jadi orang pastor, orang imam, dengan buat tujuan mulia untuk pelayanan. Dan dalam perjalanan ketika tahun 2000, saya proses pendidikan sampai dengan dalam gereja, secara gereja sampai dengan ditabiskan menjadi imam, kemudian ditugaskan, dipercayakan untuk pelayanan di paroki-paroki dan juga di lembaga. Terakhir sekarang di lembaga puskupan, yayasan yang pergerakan itu untuk peningkatan kepada masyarakat, kepada umat, untuk peningkatan ekonomi. Tapi dulu sebelum tadi secara garis tiba-tiba diarahkan ke sana ya oleh Tuhan, oleh alam ini gitu. Kira-kira pernah punya cita-cita yang lain nggak sih Romo sebenarnya? Ya, tentunya ada punya juga. Tapi ya cita jadi pengacara, jadi guru. Tapi yang ini lebih kuat. Oke. Akhirnya jalan ini kemudian sampai sekarang ya. Dan kalau sudah seperti ini ya berisikonya ya sampai dipanggil Tuhan pindah ke alamat lain. Iya. Jadi kayaknya kalau detail nih kita ngobrol dengan Romo kan seru banget perjalanan bagaimana Romo bisa menemukan kemudian memilih jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Romo, kalau Romo kan lahir di sini ya, di Flores. Di Flores, di Lembata. Di Lembata ya, Lembata. Oke, nah Lembata dulu dengan sekarang kan tentu saja ada perubahan, konteks alam segala macam. Banyak sekali perubahan. Nah, kita akan coba masuk nanti ke sana, tapi saya pengen tahu dulu, Romo itu kemudian kan Romo jadi pastor, kemudian sekarang terakhir di mana Keuskupan Larantuka dan ditugaskan untuk mengembangkan juga satu lembaga yang Yayasan tadi dikatakan. Kenapa Romo kemudian juga terlibat di dalam lembaga ini? Bukankah sebagai seorang pastor mungkin hanya cukup di gereja atau di
keuskupan. Ya, jadi ini kan kita namanya seorang imam pastor di keuskupan itu ada pimpinannya. Hmm. Oh, jadi Pak Posko memberikan penugasan SA untuk di mana saja di lingkungan di wilayah keuskupan Larang Tuka, entah itu di paroki, di lembaga pendidikan, di yayasan, itu harus di. Nah, maka harus ketika ada di lembaga itu berusaha untuk bertanggung jawab seperti yang dari Keuskup ya. menjalankan roda di lembaga. Nah, lembaga ini kan justru walaupun nafasnya atau semangatnya masih dilingkupi oleh semangat pelayanan dan seterusnya, tapi kan mungkin lingkup kegiatannya tidak hanya soal peribadatan, dia lebih luas kan? Kita lebih luas. Jadi ini lembaga ini didirikan itu di keuskupan ini dengan tujuan kalau ini kan sudah mencakupi masyarakat keseluruhannya, jadi bukan hanya untuk gereja Katolik saja, tetapi masyarakat keseluruhan dari berbagai agama. Jadi kita lembaga ini melayani untuk masyarakat dengan tujuan untuk bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi, lalu kaitan juga dengan kesehatan, pendidikan. Kita semua kita lakukan pendampingan. Jadi justru wilayahnya lebih banyak ke aspek kemanusiaan yang lebih luas ya, dalam arti yang lebih luas. Ya. Jadi bukan hanya urusin di liturgi di gereja, tetapi pada justru di kehidupan real yang terjadi di masyarakat. Ini bisa dipandang gini juga nggak sih, Romo? Kemudian ya Spencer itu menjadi ruang penerjemahan dari semangat atau misalnya firman atau titah dari atau firman misalnya dari Tuhan gitu untuk dalam berkeimanan kemudian diterjemahkan dalam kehidupan ini. Jadi istilahnya itu sabda menjadi daging. Sabda menjadi daging. Ya, sabda menjadi daging. Jadi kita menerjemahkan itu bagaimana firman Tuhan itu menjadi kekuatan untuk diterjemahkan bagaimana menghidupi kehidupan dagingnya itu dialami, dirasakan, dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk umumnya luas lagi dalam daging kaitan dengan kemanusiaan, pekerjaan, makanannya, segala hal. Mau menunjukkan bagaimana kita berusaha berperan untuk memanusiakan manusia. Ya. Memanusiakan manusia. Ya. Jadi selain kekuatan iman di firman tadi diwujudkan di dalam penjawabannya di lapangan bersama dengan petani, bersama dengan anak-anak muda, dengan siapa saja yang kita jumpai, kita mau manusia. Tapi ini menarik banget sih menurut saya. Tadi dari firman menjadi sabda menjadi daging. Itu manifestasi yang menurut saya dalam banget maknanya Romo, karena kemudian seringkali kita juga gagap ya menerjemahkan firman Tuhan atau sabda Tuhan gitu menjadi sesuatu yang asli nyata ya. Jadi sesuatu yang sangat dirasakan oleh masyarakat. Ya, jadi kita lebih dari yang bersifat iman ditulis itu harus dijawantakan, diwujudkan di sana. Dalam menemukan kehidupan sehari-hari masyarakat umat di sana, kita harus terlibat masuk ke dalam, melihat bagaimana kehidupan mereka, perilaku mereka, tingkah laku mereka, sikap dan perbuatan mereka. Nah, kita sama-sama melihat dan merefleksikan dari refleksi itu yang nyata di lapangan, ya dibalikan lagi dalam kehidupan iman bagaimana. Jadi timbal balik. Dengan sabda jadi daging itu sebenarnya ruang bagi memuliakan, kalau istilahnya Romo tadi memanusiakan manusia ya. Nah Romo, terkait dengan itu tentu saja kan kehidupan di masyarakat ya tidak hanya relasinya antara manusia dengan manusia atau gereja dengan manusia, tapi juga ada dengan umat ya, tapi juga ada relasi manusia dengan alam gitu ya. Nggak kan kita apalagi di konteks seperti saya bilang tadi, saya tanya ke Romo di Lembata misalnya kasus itu kan sudah mulai alamnya juga berubah. Nah gimana Romo sendiri melihat dalam perspektif keimanan ya soal hubungan manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan
alam dalam konteks tadi mewujudkan manusia yang manusia tadi, memanusiakan manusia. Ya. Jadi dari wujud penghayatan iman itu kan membangun relasi dengan Tuhan, relasi dengan alam, dan relasi dengan manusia. Tiga hal ini yang diwujudkan. Itu untuk mewujudkan bagaimana kita mengimplementasikan iman, keyakinan kita itu. Jadi tiga relasi ini harus dijaga dengan Tuhan, dengan alam, dan juga dengan manusia. Kadang putus antara manusia dengan Tuhan, juga antara manusia dengan alam. Kadang putus di situ. Atau manusia dengan manusia juga. Manusia dan manusia juga bisa terjadi. Gimana kita menyaksikan? Karena banyak sekali ketika terjadi konflik kan sesungguhnya putus loh. Jadi karena memang karena manusia dan manusia itu egonya di sana Mungkin kalau di konteks masyarakat Indonesia relatively gitu ya, hubungan manusia dengan Tuhan sekecil apapun mungkin masih ada ya. Walaupun misalnya kalau saya Muslim misalnya jarang sholat atau jarang ke masjid gitu misalnya, atau jarang ke gereja kalau bagi umat Kristen. Tapi kan masih saja orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi yang satu sisi yang lain, Romo, kita hari ini ya menyaksikan, kalau saya sendiri ngelihat bahwa relasi antara manusia dengan alam itu jadi sangat tidak setimbang, karena banyak yang merasa bahwa alam itu kan dikasih, kita manfaatkan sebesar-besarnya dan tanpa harus pikir apakah dia akan dia itu maksudnya alam akan nangis, menderita, akan memberikan kehidupan di masa yang akan datang. Itu kan sesuatu yang lain gitu, yang nggak pernah mungkin terpikir. Romo sendiri ngelihat fenomena hari ini, Romo, yang tadi relasi antara alam dengan manusia dengan alam, juga manusia dengan manusia, yang menurut teman saya sih kita berada pada situasi yang nggak baik-baik saja juga. Iya, relasi dengan alam, manusia dengan alam itu pada saat ini itu situasi yang kritis, sehingga alam murka dengan manusia. Alam yang adalah ibu bumi ini dirusaki oleh manusia yang tidak bertanggung jawab karena keegoan dan lain sebagainya. Maka alam kita ini jadi merana. Bayangkan seorang ibu bumi ini adalah diumpamakan sebagai seorang ibu bumi yang sudah melahirkan, sudah membesarkan, sudah memelihara, merawat, lalu manusia tidak menghargai ibu bumi itu dengan cara merusakkan karena keegoannya, kerakusannya, lalu mulai merusakkan alam seenaknya, semua gue, tambang segala macam, dari ibu bumi ini yang menghasilkan begitu banyak, itu dirusakkan oleh manusia karena keegoan, lalu mau ingin supaya menjadi kaya dan lain sebagainya dengan cara yang tidak halal. Dan justru ini menjadi keprihatinan kita. Dampaknya sangat Ya itu mungkin kita ya, sebagian kita juga nggak ngerasa bahwa ada banyak tindakan kita yang sebenarnya tadi menyakiti ibu bumi kalau Romo bilang. Dan kalau kita masuk ke wilayah yang lebih sempit, Romo, misalnya di level pedesaan ya, dan itu di tingkat sektor pertanian misalnya, rasanya juga banyak perilaku yang kemudian kita tidak cukup. Ini kalau yang gede-gede ya lah kita ngomong soal misalnya tambang, ada penebangan hutan dan seterusnya. Tapi realitas kita di hari-hari di desa juga mungkin ya, di kasus misalnya Flores lah, Romo kan karena di sini ya, dari kecil sampai besar misalnya juga melihat hal yang sama, Romo. Ada sesuatu yang berubah luar biasa. Jadi kita menghargai ibu bumi yang menghasilkan kehidupan itu, ada banyak hal yang tidak dihargai lagi. Misalnya dengan makanan ya, makanan lokal yang menjadi kekayaan sebenarnya, dan itu sesuatu yang luar biasa, tetapi sudah ditinggalkan. Orang maunya makan yang instan, disajikan ya 5 menit jadi, tetapi dampaknya pada kesehatan, sehingga sekarang kan isu lagi kuat ini di Indonesia, malah khususnya di NTT itu kasus stunting itu kan katanya tertinggi ya, tapi nggak tahu itu indikatornya dari mana. Menurut pemerintah indikatornya tetapi kita di Flores dan kepulauan sekitarnya itu kita mengalami perubahan demikian dari pola perilaku manusia, meninggalkan tradisi budaya, makanan yang sebenarnya menjadi sebuah kekuatan ya dalam tradisi
Tapi karena itu baru maunya instan, maunya enak, ya, jadi tinggalkan. Sehingga kami di lembaga ini di Essential punya konsen ke arah sana. ke arah sana. Pendampingan dalam gerakan untuk mengembalikan. Romo, sebelum jauh ke sana, berarti sebenarnya bisa dikatakan bahwa ketika pola konsumsi kita berubah, ya, menjadi lebih instan dan bergantung pada pangan yang tidak dihasilkan dari alam kita, itu adalah bagian atau salah satu bentuk dari quote and quote pengkhianatan, kalau bahasa kasarnya, perusakan terhadap alam kita sendiri. Kadang kemudian kita menjadi nggak aware ya terhadap alam. Jadi kalau makannya dari yang kita tanam di lingkungan kita akan merawat dengan baik, ya? Dengan baik alam kita hasilkan, ya. Oke. Jadi ini kan contohnya gini, kenapa masyarakat meninggalkan itu budaya tradisi yang harusnya menjadi kekuatan? Nah, karena mendapat asupan dari luar. Dari luar itu dari pihak lain yang memberikan, misalnya soal bibit-bibit, ya, benih jagung, benih padi, itu semuanya dari luar. Sementara di Flores dan Kepulauan Lembata itu punya benih-benih lokal yang sungguh adaptif dengan lingkungan dan teruji sudah. Ya. Oke. Romo, ini menarik sekali obrolannya. Ada beberapa hal yang ingin coba kita gali lagi. Tapi teman baik, jangan lupa kalau nonton obrolan kami dan bisa juga, dan teman-teman bisa komentar atau juga bisa membagikan pengalaman ya terkait hal yang kami obrolkan. Mungkin kawan-kawan yang ada di Flores juga boleh berbagi cerita ya. Tentu saja karena ini nggak live ya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar nanti supaya kita bisa lihat lagi Romo. Nanti mungkin ada kesempatan kita ngobrol lagi, kita bisa bahas kalau ada masukan atau komentar dari teman-teman baik yang menyaksikan obrolan ini. Romo, saya mendengar juga bahwa dalam ajaran di Katolik ya, terakhir misalnya ada, saya mohon diluruskan kalau salah, seperti kalau di Islam mungkin fatwa gitu ya dari dari Roma terkait dengan ensiklik, ensiklik ya, itu terkait dengan, saya mendengar, mohon diluruskan kalau salah, soal keimanan yang ekologis. Nah, ini kan ada relasinya dengan obrolan kita sebelumnya, soal bagaimana hubungan atau relasi antara manusia Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Nah, sebenarnya apa isi dari pesan itu dan seberapa relevan misalnya dengan situasi yang ada hari ini di konteks Flores atau NTT atau Indonesia? Ya, jadi Bapak Paus Fransiskus dalam refleksinya melihat situasi bumi yang sudah tidak terawat, ya, yang sudah disakiti, maka Bapak Paus mengeluarkan satu ensiklik dari Vatikan yang judulnya Laudato Si. Laudato Si. Itu artinya apa kalau secara harfiah? Pada soal imannya Bapak yang baik ya, melihat situasi bumi ini ya. Jadi refleksi itu kembali tadi ya. Jadi dasar dari iman tadi membangun relasi, komunikasi dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam kan. Lalu menjadi rusak, maka refleksi itu dituangkan dalam satu buku itu, melihat bumi sebagai rumah kita ya, rumah kita bersama. Lalu dari refleksi itu menemukan begitu banyak hal yang menjadi kerusakan. Jadi pada mulanya itu kalau di dalam Alkitab kami kan kitab Kejadian itu 5 kitab itu yang sama ya sebenarnya, dari 3 agama besar itu menciptakan Tuhan menciptakan bumi ini yang indah ya, yang indah, yang luar biasa ya. Tapi kemudian karena manusia yang begitu rakus ya, maka menjadi rusak. Dari refleksi pengalaman selama ini, lalu Bapak Paus mengeluarkan sebuah ensiklik ini untuk menjadi panduan pedoman bagaimana kita dengan refleksi iman ya. Jadi keadilan ekologis ini dari 3 hal tadi itu, dari keadilan ekologis itu menjadi ekspresi iman kita untuk kembali memperhatikan, merawat dan mencintai ibu bumi kita ini. Dan ada beberapa poin, ada banyak ya,
ada banyak sorotan, refleksi yang mau mengembalikan, ya, mengembalikan bagaimana manusia nih punya rasa memiliki terhadap ibu bumi ini. Dengan banyak aspek di sana ya, kalau tidak salah ada 7 atau 8 menjadi penekanan. Dan satu hal yang menjadi penekannya kaitan dengan keanekaragamannya, hati menjadi bagian dari sorotan-sorotan itu. Sehingga kita dengan situasi itu di Flores dan sekitarnya kepulauan itu melihat bahwa memang banyak kerusakan yang terjadi di bumi ini. Kalau dikaitkan dengan budaya juga sama ya sebenarnya, perlakuan terhadap ibu itu sudah sangat ya tidak manusiawi ya. Jadi banyak hal yang ditinggalkan, lalu budaya juga dilanggar di sana, padahal sebenarnya contoh saja di Flores itu, kalau tempat-tempat yang kalau di Flores Timur, nama di Flores Timur ada 2 tempat yang sebenarnya dilarang, dan sebenarnya tujuannya untuk merawat, menjaga itu, ya, supaya tidak terjadi kerusakan, ya, sehingga dibatasi oleh akses. Tidak boleh potong sembarang, tidak boleh dirusak. Ya itu banyak hal yang sudah dilanggar itu. Maka kita berusaha untuk mau dengan inspirasi kekuatan dari Laudato Si ini ya, membuat gerakan kembali kepada pertobatan ekologis. Ya. Dengan pertobatan ekologis ini kita mengekspresikan iman kita dengan melakukan tindakan perbuatan kita dalam merawat ibu bumi ini. Sehingga kita betul punya semangat baru untuk lebih giat lagi dalam mencintai ibu bumi. Pertobatan ekologis ini jadi hal yang sangat menarik. Mungkin kan seringkali gini Romo ya, ini pandangan saya mungkin yang terbatas juga. Seringkali kan ada pemisahan ya. Ketika ngomong soal keimanan itu selalu saja relasinya kan vertikal ya. Lebih banyak begitu cara pandangnya. Padahal ini menurut Romo tadi dari refleksi Paus ya, itu dikatakan bahwa keimanan itu 3, yang landasannya 3, dari hubungan vertikal, horizontal, sama sekelilingnya dengan alam. Gitu. Nah ini kan jadi menurut saya jadi satu penguat yang harusnya ya, yang itu kemudian diterjemahkan dalam laku dan kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana lebih ekologis. Sampai tadi Romo juga menyampaikan soal keadilan ekologis. Nah teman baik, ini perbincangan yang menurut saya sangat dalam ya, soal tentu saja harus ada sesi yang lain sebenarnya mengupas bagaimana pemaknaan keadilan ekologis yang lebih dalam ya dalam konteks keimanan. Tapi ekspresi imannya. Saya ingin melanjutkan tadi Romo. Kemudian ini kan sebagai sebuah spirit ya, menguatkan di Romo dan teman-teman sendiri, terutama di Spensel ya, dengan adanya eksiklik ini jadi satu penguat yang menurut saya mungkin ya itu jadi sesuatu yang sangat penting. Nah pada akhirnya gimana menerjemahkan semangat soal ekologis ini ke dalam gerakan yang dibangun atau aktivitas atau program yang dikembangkan oleh tadi karena Romo di Spensel ya. Ini seberapa kuat mewarnai dan apa sih sebenarnya yang kemudian di penerjemahan ini ke dalam aktivitas di Spensel? Ya. Jadi pengejawantan dari ensiklik ini, Laudato Si ini, kami di Spensel dalam program itu konten kami itu pada pangan lokal. Ya. Pangan lokal. Dalam hal ini pangan yang menjadi kekasan di Flores dan kepulauan itu sudah ditinggalkan. Misalnya ada sorghum, ada jawabu. Sorghum itu ya kalau hampir setiap wilayah, setiap daerah itu punya bahasa sendiri. Ya. Ada kalau Flores Timur ada ini Batak Blolong, Ende ada lolo, Manggarai ada besi, mesak. Ya. Dari masing-masing wilayah punya bahasa daerahnya menunjukkan bahwa betul itu adalah walaupun kalau dari literatur itu berasal dari luar ya. Iya. Tapi kan sudah didomestifikasi dalam waktu yang sangat lama ya. Sehingga ini sudah menjadi kekasan, malah sudah masuk kepada nilai budayanya.
ada wilayah-wilayah tertentu yang punya eh, punya kekasan bahwa ini sorghum ini harus ada, Jawa Laut ini harus ada dalam urusan ritus-ritus di budaya masing-masing itu. Nah, maka kami di Flores Timur Pengalaran Kupa itu punya gerakan konsennya itu pada pangan lokal, dan kami mengangkat tentang sorghum untuk menjaga kedaulatan pangan ya. Supaya betul petani atau masyarakat umat di sana itu kuat makan, ya, lalu sehat dan juga bisa bekerja. Sekarang menjadi kendala itu bagaimana untuk menghasilkan, tentu ada pelakunya kan, pelaku di pangan lokal itu kan pelakunya ada di petani. Nah, menjadi persoalan sekarang itu petani-petani itu ya hampir keseluruhannya petani itu menjadi kendala. Kita lihat orang yang masuk kebun itu usia rata-rata itu 50-an ke atas. Yang mudanya kemana? Mudanya nggak tahu kemana. Mudanya kemana nih? Ya? Maka motivasi kami juga di lembaga ini bagaimana mengangkat kembali dan mendorong anak-anak muda untuk terlibat dalam gerakan ini. Sehingga kami yang pertama kaitan dengan pelakunya, kami mendorong petani-petani anak-anak muda untuk terlibat masuk kebun, gerakan masuk kebun. Lalu dari hasilnya itu gerakan di sana, bagaimana kita mengarahkan orang juga untuk kembali kepada pangan lokal, makan yang ditanam, ya, makanan lokal itu, sorghum, jawabut, makan. Lalu kenapa? Karena makan dulu, kadang itu kan masyarakat petani pada umumnya berpikir tanam berarti duit kan, duit, ekonomi. Tetapi bagaimana untuk menghasilkan uang itu kan harus bekerja. Bekerja berarti membutuhkan fisik yang kuat, yang sehat. Kalau sakit-sakit bagaimana bisa bekerja di sana. Maka sorghum ini menjadi satu solusi untuk perubahan iklim dengan arah perubahan iklim tadi itu, mengembalikan pangan lokal dengan sorghum itu salah satu solusi untuk mengatasi perubahan iklim dalam pangan lokal ini. Maka kami ajak untuk dibudidayakan kembali tanaman lokal ini. Lalu paling utama itu setelah budidaya tanam lalu makan. Harus makan ini. Dan sudah sekian tahun gerakan ini, sekarang untuk konsumsinya sudah mulai nampak. Tinggal saja bagaimana lebih dalam lagi gerakan itu, dukungan-dukungan dari pihak-pihak lain, khususnya pemerintah. Kadang-kadang pemerintah tetap pada regulasi mereka kan. Iya, tentu dengan aturan yang dipunyai mereka. Kadang kita juga kesulitan. Awal-awal gerakan kami kepada pangan lokal ini, gerakan pangan lokal kadang berbenturan juga pemerintah dengan regulasi yang mereka terapkan. Nah, sehingga bagaimana kita juga mau menggerakkan dari makan pelakunya itu petani, supaya anak-anak muda juga terlibat di sana, orang tua juga memberikan contoh teladan yang baik dalam bekerja di kebun, menghasilkan tanaman sendiri, makan sendiri yang ditanam. Dan dengan cara itu aspek ekologikalnya, keadilan ekologinya akan tercapai. Oke, ini obrolannya terlalu singkat menurut saya, teman baik. Butuh 1 jam. Baik, karena waktunya kita hanya punya 30 menit. Ya, semoga nanti ada kesempatan berikut. Jadi kita akan bikin beberapa, rasanya harus ngobrolnya nggak cuma sekali nih Romo. Karena saya masih banyak pertanyaan sekali yang terkait dengan ekspresi iman soal ekologis. Keadilan ekologis ya. Ya, itu isu yang menurut saya hari ini jadi nampak karena kita semua teman-teman baik juga merasakan bagaimana perubahan iklim yang hari ini terjadi. Menyapa siapa di kota, di desa, tentu saja yang paling berat ya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tinggal di desa, dan terutama bisa dalam konteks NTT ya, karena dengan iklim yang lebih panas dan semi arid, impaknya pasti akan lebih besar. Nah, Romo tadi sudah mengajak kita semua teman baik untuk mulai membangun relasi yang kuat, tidak hanya kita dengan Tuhan yang di atas, tetapi juga secara vertically dengan lingkungan, dengan manusia harus lebih baik. Mudah-mudahan obrolan ini memberikan kemanfaatan, ada pencerahan baru juga. Sebelum mungkin yang terakhir ini Romo silakan, ada yang ingin disampaikan. Ada tambahan juga kaitan dengan bagaimana nilai gizi ya, anak-anak NTT pada umumnya yang disoroti secara nasional ya, kaitan dengan stunting ya. Memang ini menjadi perdebatan juga soal standar
penilaian dari pemerintah, poin-poinnya apa saja. Kalau standarnya itu lebih kepada makanan lokal, makanan-makanan yang ada, soal pendapatan ya, per kapitanya itu memang beda ya standarnya. Kalau diukur itu, jangan disamaratakan semua. Jawa dengan di NTT kan. Kalau disamaratakan ya jelas pasti NTT ini punya penghasilan per kapita apa sih? Iya. Pasti jauh dibandingkan yang lain ya, misalnya gitu ya, berbeda. Ya, maka kalau dilihat lebih kuatnya itu pada makanan atau pangan yang tersedia. Ya. Dihitung juga dengan di kebunnya ada pelihara juga dengan hewan, ada kambing, ada sapi, ada babi, ada ayam, hampir lengkap. Secara proteinnya itu luar biasa. Ya. Kalau itu dilihat secara kompleks ya, jangan hanya disoroti pada soal pendapatan kita. Lalu juga dari segi kesehatan. Jadi diharapkan ya penilaian itu perlu dilihat ya, supaya tidak menjadi satu isu halus, apalagi digiring ke isu politik ya. Iya. Nah itu memang kami sendiri ya, orang-orang NTT dari dulu ya, banyak orang yang sangat terkenal kok dari NTT ya. Banyak tokoh besar di nasional yang ya itu ya Romo ya, hasil mengonsumsi pangan yang ada di situ dengan ukuran yang ada di sini. Nyatanya bisa menghasilkan orang pintar. Terakhir ini kan dengan Sinono. Iya. Betul. Yang terakhir ikut lomba di Olimpiade Sains di dunia, luar biasa. Ya, saya kira satu hal penting itu tadi soal standar dan ukuran. Tentu saja itu juga jadi direfleksikan dalam perilaku kita membangun hubungan yang relasi dengan alam. Itu juga harus standar dan ukurannya kita bikin dalam konteks NTT ya. Karena tidak bisa juga disamakan dengan wilayah lain. Tetapi secara prinsip Romo tadi mengatakan, Romo Benya mengatakan bahwa sudah saatnya kawan baik kita dalam kehidupan untuk membangun relasi yang kuat antara kita dengan, makin dikuatkan maksud saya, relasi kita dengan Tuhan, dengan manusia, dan yang paling penting adalah dengan alam. Karena alam adalah ibu, bumi, ibu yang akan menjaga kita sepanjang kehidupan manusia. Jika kita merusak ibu kita, maka yakinlah kita akan mendapatkan kesulitan dan kesukaran yang berat di masa yang akan datang. Iya, terima kasih Romo untuk waktu dan kesempatan ngobrolnya. Dan baik, kita jumpa lagi di obrolan berikutnya. Tentu saja masih di obrolan pangan baik dengan orang-orang baik. Sampai jumpa.